Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dengan eh, dengan pengetahuan yang saya tahu tentang eh, teknik informasi atau informatika. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang konsep berpikir komputasional. Berikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya konsep berpikir komputasional itu seperti berpikir seperti gimana kita menyelesaikan masalah dengan cara langkah-langkah yang logis seperti kerja pada komputer. Jadi dengan langkah-langkah yang logis gitu. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mau masak, kita pasti ada langkah-langkahnya gitu lah. Pertama misalnya kita ambil bumbu, panasin minyak segala macam, terus kita masak, habis itu kita sajikan. Nah, kurang lebih seperti itu yang dimaksud langkah-langkah logis dalam berpikir komputasional menurut saya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Coba bandingkan dan jelaskan perbedaan antara perangkat lunak atau sistem operasi dengan perangkat lunak aplikasi. Berikan contoh masing-masing dan fungsinya. Oke. Untuk perbedaan OS atau sistem operasi dengan aplikasi, perbedaannya cukup berbeda. Kalau perangkat lunak itu lebih ke atau OS atau perangkat lunak atau sistem operasi itu seperti otaknya dalam komputer gitu. Jadi itu intinya untuk menjalankan fungsi komputernya itu. Jika tidak ada OS atau tidak ada perangkat lunak atau OS, komputer itu tidak bisa berjalan. Jadi seperti otaknya komputer gitu lah. Seperti misalnya contohnya ada Mac OS, Linux, atau yang bisa kita pakai Windows gitu. Itu contoh dari sistem operasi atau bahasa Inggrisnya OS. Kemudian kalau aplikasi itu suatu program yang kita pakai untuk menjalankan tugas secara spesifik gitu. Jadi bukan buat menjalankan semua fungsi di dalam komputer gitu. Jadi misalnya kita menggunakan aplikasi, contoh misalnya kita pakai MS PPT, itu untuk kita mengerjakan presentasi gitu, atau aplikasi misalnya Google gitu. Google itu untuk kita browsing atau Chrome gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu bedanya. Jadi intinya bedanya OS dan aplikasi, jika OS itu untuk seperti untuk menjalankan semua fungsi komputer, dan kalau aplikasi itu seperti perangkat lunak yang mengerjakan mengerjakan program secara spesifik gitu, yang seperti saya contoh tadi. Misalnya kita buka Microsoft Word PPT, itu kan fungsinya fungsi tertentu saja ya, bukan untuk menjalankan semua fungsi di komputer gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan bagaimana algoritma bekerja dalam memecahkan masalah. Buatlah sebuah algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, bisa mencari buku di perpustakaan. Algoritma itu seperti langkah-langkah lah, dalam yang saya tangkap itu seperti langkah-langkah. Jadi misalnya ada algoritma membuat kopi misalnya. Pertama dari awalnya kita rebus dulu air sampai mendidih, kemudian kita siapkan gelas, kita taruh bubuk kopi, kemudian setelah air mendidih kita tuang, kemudian kita aduk dan sajikan dan segala macam gitu. Itu algoritma dalam membuat kopi ya. Jadi algoritma tuh seperti langkah-langkah lah dalam mengerjakan sesuatu gitu, kalau menurut saya. Nah, di sini saya diminta untuk coba berikan contoh algoritma dalam mencari buku.
Ya kalau mencari buku misalnya kita pertama kita tentukan dulu buku apa yang kita mau cari, misalnya ensiklopedia kah, atau buku majalah kah, atau manga kah, dan lain-lain. Itu langkah pertama, kita tentukan dulu bukunya, kita mau buku apa gitu. Kemudian kalau langkah yang kedua, buka katalog yang ada di perpustakaan. Misalnya kita cari dulu katalognya, kemudian kita cari kode bukunya, kemudian kita cari rak buku yang sesuai dengan kode atau yang sudah tertata di katalog tadi yang kita ingin gitu misalnya. Kemudian kita pergi ke rak buku. Setelah itu kita ambil bukunya dan kita preview, kita lihat. Itu langkah yang terakhir, kita preview. Jika sesuai maka sudah selesai langkahnya. Jika tidak sesuai, buku yang kita lihat nyata kurang bagus, kalau memang kurang sesuai dengan yang kita mau misalnya, kita bisa ulangi cara yang pertama, ya kita tentukan dulu, kemudian buka katalog, cari kode, kita cari rak yang sesuai dengan kode buku yang kita mau. Jika kita preview, jika tidak sesuai lagi ulangi dari awal, kurang lebih seperti itu. Nah itu contoh untuk algoritma mencari buku di perpustakaan ya. Algoritma, jadi yang intinya saya tangkap itu algoritma adalah langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu gitu, baik itu program maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Analisislah dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat. Berikan contoh kasus yang konkret. Nah, misalnya dampak positifnya, komunikasi jadi sangat mudah dan sangat lebih cepat dan mudah. Jadi memudahkan kita, sangat memudahkan kita dalam misalnya untuk berbisnis, untuk chatting, untuk menghubungi orang. Misalnya kita menghubungi teman bisnis kita, atau menghubungi saudara, atau untuk keperluan apapun lah, untuk silaturahmi, untuk chat dengan saudara. Jadi mudah sekali sekarang, tidak seperti dulu yang mungkin menggunakan SMS ya. Bisa jadi yang saya pernah dengar itu guru saya, pas zaman guru saya pernah, beliau itu per berapa pesan itu bayar itu. Sekarang alhamdulillah sangat mudah sekali dengan adanya internet dan media seperti WhatsApp, direct message, Instagram, dan lain-lain. Dan dipermudah juga dengan informasi yang cepat bisa kita ambil, yaitu dengan cara googling, seperti kita cari di web, di Chrome atau googling, atau kita mencari informasi sangat mudah sekarang. Tinggal kita buka Chrome atau Google, kita cari informasi, langsung ketemu dengan sangat cepat. Itu sangat bermanfaat sekali. Atau sekarang kita bisa pakai AI juga yang lebih canggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dampak negatif dari perkembangan teknologi di zaman sekarang ini adalah kita bisa kecanduan dengan beberapa informasi atau berita yang sifatnya hoax, atau yang bersifat toksik, atau yang negatif intinya lah, yang toksik, dengan misalnya dengan ilmu-ilmu yang menyesatkan, atau kaidah-kaidah yang kurang benar, atau berita hoax gitu. Itu sangat mudah sekarang. Jadi sekarang kan informasi sangat menumpuk sekali, sangat banyak informasi itu. Kita harus tahu yang mana yang hoax, yang mana yang tidak, atau berhati-hati dengan hal tersebut gitu. Dengan berita-berita gitu kita harus sangat hati-hati. Nah itu dampak negatifnya banyak sekali. Bisa orang tuh bisa kecanduan dengan berita hoax, atau gampang percaya dengan hoax yang ada di internet gitu. Contohnya misalnya berita palsu yang bikin kita tidak nyaman gitu, bikin kita panik gitu, contohnya misalnya yang sering kita temui di masyarakat. Jadi intinya kita harus sangat berhati-hati dengan teknologi yang sudah sangat berkembang ini, karena untuk mencari yang baik itu gampang, untuk mencari yang buruk juga gampang juga. Jadi
kita harus pintar-pintar dalam menggunakan apa perkembangan teknologi ini, yang teknologi yang sudah sangat berkembang ini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya bisa jawab dari dampak positif dan negatif. Positif tadi kita bisa mencari data dengan cepat, kita bisa berkomunikasi dengan cepat dan mudah, tidak ribet seperti dulu. Dan negatifnya ya banyak sekali berita yang tidak benar atau hoax atau bahkan penipuan gitu. Jadi kita harus pintar-pintar lah itu ya dalam menggunakan teknologi yang sudah sangat maju, yang sudah cukup maju ini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Coba ceritakan tentang arsitektur dasar dari sebuah komputer. Apakah peran masing-masing komponen dalam menjalankan sebuah program? Kalau menurut saya ini komputer terdiri dari berbagai macam perangkat gitu ya. Yang pertama seperti CPU yang gunanya untuk memproses data, kemudian memori untuk menyimpan data, tapi ini sifatnya sementara ya, tidak lama gitu, menyimpan data sementara. Kayak kemudian ada storage. Nah, ini storage ini untuk menyimpan data yang lama gitu, misalnya kita mau menyimpan video mungkin atau foto, itu yang biasanya seperti hard disk gitu. Hard disk tuh termasuk storage karena penyimpanan permanen. Kemudian ada input seperti keyboard yang kita pakai atau mouse, itu termasuk input ya kalau untuk dalam komputer tuh. Dan output itu seperti monitor yang kita sering guna, monitor, kemudian printer dan lain-lain. Itu yang mengeluarkan sesuatu. Jika monitor itu mengeluarkan menampilkan data di komputer, printer itu mengeluarkan output tinta yang kertasnya sudah di print, yang sudah terbaluri tinta gitu. Jadi kurang lebih itu sih bagian-bagian dari komputer, arsitekturnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jelaskan perbedaan antara jaringan LAN, MAN, dan WAN. Berikan contoh penggunaan masing-masing jaringan. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network kalau nggak salah. Itu jadi jaringan yang sifatnya dekat atau yang tidak luas lah, seperti misalnya menyambungkan data komputer dari ruangan A ke ruangan B gitu. Jadi jaringan yang kecil gitu, yang tidak luas. Kalau yang kedua adalah MAN itu sifatnya ada di tengah-tengah, bisa tidak terlalu luas dan tidak terlalu dekat juga. Contohnya seperti jaringan antar cabang bank atau misalnya antar cabang bank di satu kota, antar satu kota dan kota yang lain gitu misalnya. Jadi dia tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil juga sebenarnya jaringannya itu. Kemudian ada WAN atau tadi MAN itu Metropolitan Area Network, singkatan dari kepanjangan dari MAN gitu. Kemudian ada WAN itu atau yang kepanjangannya Wide Area Network. Kita sudah lihat dari namanya wide, luas. Jadi ini jaringan atau area yang lebih luas dari MAN, yang bahkan ini yang paling luas. Jaringan sangat luas seperti internet, ini masuknya jaringan internet itu termasuk WAN, karena jaringan internet itu bisa terhubung ke seluruh komputer yang ada di dunia. Makanya jaringan komputer ini termasuk ke Wide Area Network karena jangkauannya sangat luas. Kurang lebih seperti itu. Untuk contoh yang lain tadi misalnya seperti printer, antara hubungan printer dengan komputer, atau menyambungkan komputer dengan komputer, atau menyambungkan
uh, data komputer A ke komputer B gitu misalnya, itu termasuk LAN karena sangat dekat gitu. Jadi intinya LAN itu seperti LAN uh, atau local area network itu jaringan yang sangat kecil, jaringan yang kecil misalnya komputer A, komputer B. Kemudian MAN itu atau metropolitan area network itu ya ada di antara. Itu dia tidak terlalu besar jangkauannya tapi tidak terlalu kecil juga. Misalnya seperti misalnya seperti cabang bank antar kota gitu, itu MAN. Dan yang terakhir WAN, itu jaringan yang paling luas seperti internet, jaringan internet yang bisa terhubung ke seluruh komputer atau perangkat lunak apapun yang ada di dunia seperti handphone, mungkin tablet atau komputer dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu tentang jaringan komputer. Jadi terbagi jadi 3, ada LAN, ada MAN. LAN itu yang kecil, MAN itu yang menengah, dan WAN itu yang jaringan yang luas. Kita jawab pertanyaan yang ke-6 sekarang. Bagaimana internet bekerja? Jelaskan pengiriman data dari satu komputer yang lain melalui internet. Cara kerja internet itu seperti jalur komunikasi. Jadi antara kita dan apa yang kita inginkan gitu, jalurnya gitu. Internet seperti jalur. Ketika kita mengirim pesan, datanya tuh akan dipecah jadi data-data yang kecil, jadi beberapa bagian kecil gitu. Kemudian dikirim lewat jalur-jalur jaringan, dan di komputer tujuan paket-paket atau bagian-bagian ini untuk dirakit lagi gitu menjadi data yang kita inginkan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja internet gitu, singkat saja sih. Kemudian pertanyaan yang ke-8, coba ceritakan tentang apa itu konsep keamanan data dalam jaringan komputer. Oke. Kalau keamanan data itu seperti memastikan data kita tuh terhindar gitu dari virus atau mungkin hacker yang bisa mengubah atau mencuri data atau informasi kita gitu. Berbagai banyak sih keamanan data tuh, ancamannya tuh ada virus, ada hacker. Cara mencegahnya tuh banyak sih sebenarnya. Kita seperti mendownload aplikasi antivirus atau memiliki password kuat agar data kita terlindungi dan aman. Dan yang paling penting ini, jangan asal buka link. Kita harus pastikan dulu ini linknya aman atau tidak gitu. Kalau misalnya kita dapat link misalnya tidak jelas gitu, kalau bisa jangan diklik itu. Takut karena dalamnya itu mengandung virus. Sangat menyusahkan sekali gitu. Karena kayak gimana rasanya, cuman karena pencet itu doang HP kita jadi bermasalah gitu, kena virus lagi kan kurang, sangat tidak diinginkan ya hal seperti itu ya. Jadi jaga-jaga jangan buka link gitu. Dan jika kita ingin membuka website, usahakan yang sudah ada keamanan seperti HTTP dan HTTPS. Kalau bisa cari yang HTTPS, karena HTTPS itu lebih aman, lebih tersecure lah. Jadi insya Allah website yang kalian buka jika sudah ada HTTP atau HTTPS, insya Allah sudah aman dari gangguan dari ancaman virus dan segala macam. Kemudian mungkin ada sebagian orang tidak tahu ya perbedaan HTTP dan HTTPS. Jadi intinya HTTP itu lebih penjagaannya lebih bagus daripada HTTP, jadi lebih aman gitu, istilahnya kata gitulah itu. Jadi HTTP itu seperti pengaman lah untuk kita agar tidak terkena virus gitu, agar web sebagai bukti juga kalau web itu aman, tidak mengandung virus dan hal-hal negatif lainnya. Oke, kemudian
Kita jawab pertanyaan yang ke-9. Bagaimana algoritma pencarian bekerja? Coba berikan contohnya dan kapan. Contoh algoritma itu contohnya algoritma pencarian linear itu. Kayak kita cek daftar nama satu persatu, kita pakainya tuh pas nggak terurut dan ketika jumlah datanya tuh sedikit gitu, jadi bukan untuk data yang besar dan banyak gitu. Kemudian yang ke-10, jelaskan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi informasi, berikan contohnya. Perilaku yang tidak etis dalam penggunaan teknologi dan dampaknya. Kalau etika di sini kita ya harus masing-masing juga harus wajib tahu ya, kan kita semuanya pasti kita menggunakan media sosial ya untuk pasti sebagian besar dari kita sudah menggunakan media sosial mungkin untuk pekerjaan atau mungkin untuk mencari ilmu atau untuk hiburan dan lain-lain. Nah, kita tuh ada beberapa etika yang harus kita jaga gitu. Misalnya kita berkomentar dengan yang tidak berkomentar yang mengandung unsur negatif, atau tidak mengadu domba antar orang yang ada di sosial media gitu, lewat misalnya lewat komen atau lewat apa, atau yang lebih parahnya lagi, jangan sampai kita bisa kita ada kemampuan untuk ngehack orang itu, jangan sampai kita pakai kemampuan tersebut untuk ngehack gitu, karena itu sangat merugikan orang dan jatuhnya zalim ya. Jadi sangat tidak boleh dilakukan karena merugikan orang lain gitu. Dan yang lainnya mungkin ya seperti jangan menyebarkan aib orang lewat postingan kita, dan menyebarkan privasi orang mungkin lewat sosial media, karena sosial media itu pasti orang banyak yang lihat gitu. Jadi dijagalah etikanya gitu, jangan menyebarkan aib, tidak berkomentar dengan yang berhubungan dengan dengan sara atau dengan yang menyesatkan gitu. Jadi tetap jaga etika ya ketika sedang bersosial media atau sedang menggunakan sosmed gitu ya. Jadi kemungkinan itu saja, maaf saya masih lihat naskah juga, jadi masih agak tidak lancar gitu mungkin. Tapi ini pengetahuan yang kurang lebih saya tahu tentang informatika. Jika ada salah saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.